Belajar adalah salah satu aktivitas bagaimana orang mendalami perihal pelajaran apapun, entah itu pelajaran dalam masalah alam, budaya, teknologi, sekolah, politik, sosial, maupun yang lainnya. Bahkan dalam agama Islam menganjurkan tiap-tiap pemeluknya supaya terus menuntut pelajaran. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. 10 cara belajar yang baik dan efektif. Sebelum mulai kegiatan belajar, hendaknya berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam belajar. Memilih waktu yang ideal juga begitu meningkatkan kecakapan belajar. Jika belajar waktu yang tidak mood atau banyak pikiran, secara otomatis otak akan kesulitan mempelajari atau menyerap ilmu yang dipelajari. Suasana yang nyaman merupakan situasi yang bisa membuat fokus dan mudah untuk berkonsentrasi, seperti ruangan yang wangi dan bersih, tidak dalam suasana berisik, ruangan yang pas, dan lain sebagainya. Dengan membaca akan memperoleh ilmu dari sesuatu yang kita baca. Seseorang yang suka membaca pasti akan memperoleh ilmu yang lebih dibanding dengan mereka yang tidak gemar membaca. Jadi, mulai sejak dini biasakan untuk hobi membaca, karena membaca akan mempermudah dalam memahami suatu pelajaran. Setelah membaca buku, koran, majalah, artikel, atau media apapun itu, selanjutnya adalah memahami isi dari buku atau media yang dibaca tersebut. Karena kalau menghafal semua isi buku dan media yang dibaca akan lebih susah daripada memahaminya. Hanya perlu menghafal poin-poin pentingnya saja dari buku, koran, majalah, atau media yang telah dibaca serta dipahami tadi. Dengan menghafal hal-hal pentingnya saja, mungkin nantinya dapat menyimpulkan sendiri apa arti dari buku, koran, atau media yang telah kita baca dan pahami sebelumnya. Paling tidak menulis poin-poin penting yang sudah dihafal tadi, karena daya ingat manusia tentu terdapat batasannya, serta manusia tidak akan terlepas dari lupa serta dosa. Jadi, jika lupa tentang apa yang sudah dibaca serta dipahami sebelumnya, masih bisa melihatnya lagi, tidak perlu membaca ulang buku atau media sebelumnya. Tubuh dan juga otak pastinya akan lemas jika terlalu berlebihan. Maka dari itu, saat belajar, berilah waktu untuk diri istirahat. Hal ini digunakan sebagai mengistirahatkan aktivitas tubuh dan juga otak untuk setelahnya tetap bisa belajar dengan efektif serta baik. Dengan belajar secara kelompok akan memudahkan dalam mengatasi pertanyaan apabila terjadi suatu kendala pada saat belajar. Misal, jika kawan-kawan tidak dapat memahami sesuatu, bisa langsung tanya kepada teman sekelompoknya. Belajar secara kelompok juga meringankan dalam berbagai ilmu dan informasi. Dengan bertukar ilmu juga informasi bisa meningkatkan pengetahuan yang kita punya. Ketika menemui kendala pada saat belajar, bertanyalah kepada seseorang yang mengerti perihal pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi pada masa ini terdapat yang namanya Google. Di dalam Google banyak sekali pengetahuan yang bisa kita peroleh. Jadi, bisa memudahkan dalam mengatasi permasalahan teman-teman pada waktu kegiatan belajar tersebut. Sampai jumpa. Terima kasih, teman-teman.